Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan channel YouTube Suku Ketua Kabaena yang akan membahas tentang daripada makhluk-makhluk tak kasat mata, makhluk gaib yang ada di Pulau Kabaena. Sebenarnya ini makhluk-makhluk ini sudah ada sebelum ada manusia di sana. Kita bahas yang pertama adalah jin, atau yang disebut di Kabaena itu dini. Jin itu atau disebut dengan dini. Kemudian ada yang disebut dengan sangia. Sangia itu sesuatu yang tidak dapat kita bayangkan. Kemudian ada yang disebut dengan Puri Ntumanete atau Puri Ntumanete. Sekarang kita bahas satu-satu. Apa itu jin, apa itu sangia, dan apa itu Puri Ntumanete. Jin ini adalah satu makhluk gaib tak kasat mata penghuni Pulau Kabaena selain daripada manusia. Mereka ini berada di mana-mana, di hutan. Karena di dalam kampung juga ada, di hutan, di gunung-gunung, di gua-gua batu, tempat-tempat yang tidak dihuni. Dan mereka ini bebas berada di mana-mana, jin ini. Dan sifatnya juga ya hampir sama dengan sifat manusia. Ada yang baik, ada yang tidak. Kalau kita baik, dia baik juga. Kalau kita tidak, ya dia juga bisa mencelakakan jin ini. Dan jin ini bisa berada di tanah. Bisa berada di tanah. Itu kalau orang dahulu mau pasang pagar kebun, itu orang dulu tidak asal pasang. Mesti memanggil orang tua untuk pergi lihatkan di mana mau lewat pagarnya ini. Jangan sampai katanya ada jinnya tanah yang dikena. Karena kalau ada itu jinnya tanah, resikonya juga ada. Kalau bukan kita sakit-sakitan, berarti tanaman kita di dalam kebun itu tidak akan pernah sukses. Macam-macam tantangan yang bisa kita dapat kalau kita lewatnya pagar kita ini tidak benar. Bahkan bisa-bisa satu keluarga bisa punah kalau kita melanggar yang seperti itu. Tapi memang ada kenyataan bahwa dalam satu rumah itu bisanya itu beruntun, meninggal anaknya, meninggal bapaknya, meninggal mamanya sampai habis. Itu kan memang takdir itu sudah ada. Tetapi kenapa dalam satu rumah dalam waktu hanya beberapa hari atau minggu itu meninggal semua? Berarti penyebabnya ada. Tentu atas izin yang maha kuasa sampai terjadi yang seperti itu. Tapi kan keanehan juga kalau memang itu dalam satu rumah meninggal berentetan. Itulah yang disebut dengan jin. Jin itu ada di pohon, di atas pohon besar dan rimba, ada di atas puncak gunung, ada di gua, ada di mana-mana, ada di tanah itu. Kemudian apa itu? Ada sangia. Sangia ini dalam bahasa Sanskerta sebenarnya sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan, sesuatu yang tidak dapat difahami. Tapi sangia ini bukan jin, beda sangia dengan jin. Sangia ini adanya di angkasa dan dia bisa menyerupai daripada tempat manusia atau orang-orang itu meminta bantu secara gaib pada zaman dahulu. Ini saya bicara pada zaman dahulu. Saya tidak berbicara zaman-zaman sekarang. Saya ini hanya berbicara pada zaman dahulu, bahwa namanya di Kabaena itu sebelum masuk itu agama Islam itu, sebelum mengenal Tuhan itu tidak bermohon kepada yang lain, tapi dia katakan begini, soalnya sangia kasih.
Sangia kasih kai muco torano coran ate. Itu dia bermohon kepada Sangia. Karena itu merupakan hal yang tidak dapat diduga, tidak dapat dibayangkan. Memberikan bisa artinya ini baru kepercayaan zaman dahulu. Begitu juga kita minta orang itu doa, Sangia kasih ke arah kau Sangia. Nah itu Sangia kasih kau saya mau selamat supaya diambil kau Sangia katanya. Itu dia minta kepada Sangia. Kalau orang dulu itu kan sekarang tidak ada lagi sekarang yang minta Sangia. Tapi masih ada orang-orang tua itu selalu mengucapkan Sangia kasih. Itu artinya semoga Sangia. Kalau bilang Sangia kasih, dia minta namanya itu minta bersandar kepada Sangia. Pertolongan yang tidak terduga. Mungkin sebenarnya itu saya tidak tahu lagi namanya itu, karena itu hal yang gaib, hal yang tidak terduga, hal yang tidak dapat dibayangkan. Itu sangat besar sekali. Dia punya itu Sangia itu. Mungkin sudah dewa itu. Kalau di tempat lain itu dewa. Tapi ini kan bahasa Sanskerta ini Sangia. Nah, itulah pengertian daripada jin dan Sangia yang sebagai penghuni Pulau Kabainas selain daripada manusia. Sekarang ada lagi yang disebut dengan Purintu Mandete atau Purinto Mandete. Apa itu Purinto Mandete? Purinto Mandete ini adalah penghuni bawah air. Penghuni bawah air. Dia penguasa yang ada di dalam air, di bawah air. Itulah sebabnya pada zaman dahulu, bahkan mungkin sekarang, mungkin ada sekarang kan saya tidak pernah juga lihat, sampai ada orang yang perempuan yang bisa melahirkan buaya atau bisa melahirkan gurita, kembar gurita, kembar buaya, kembar cumi-cumi, kembar ular, ada itu. Ada biasa menurut karena saya belum lihat juga itu manusia yang kembar. Ini baru hanya cerita orang. Tetapi sebenarnya dari sini dasarnya, dari Purintu Mandete ini. Dari Purintu Mandete karena dimungkinkan karena misalnya mandi di kali, misalnya mandi di sungai perempuan itu yang sedang hamil, sudah sedang hamil. Ini bisa dibuahi oleh Purintu Mandete, manusia bawah air. Kan kita tidak tahu dia di air dia. Disangka air, dia bercampur dengan air. Maka dibuahilah. Karena dia kebetulan hamil, maka Purintu Mandete ini masuk ke kandungan daripada perempuan yang sedang hamil. Masuk di situ. Dia berkembang di dalam. Maka kembarlah dia karena dibuahi oleh Purintu Mandete. Itu manusia bawah air, penguasa bawah air. Purintu Mandete itu yang membuat orang bisa kembar hewan air, karena jarang orang yang kembar yang bukan hewan air. Tidak ada orang yang kembar kerbau, tidak ada yang kembar sapi. Itu selamanya kembar itu adalah kembar dengan hewan air, bukan kembar dengan burung. Tidak ada yang kembar dengan burung. Tidak ada ceritanya. Saya bilang, si Anu melahirkan tapi dia melahirkan bersama burung. Tidak ada. Cuma yang biasa kita dengar bahwa ada yang melahirkan di sana, dia kembar dengan hewan. Hewan apa? Misalnya dia bilang dia kembar buaya. Nah, berarti hewan air yang ada di air. Itu Purintu Mandete yang menyalurkan dirinya itu menjadi buaya. Merubah dirinya menjadi bentuknya menjadi buaya. Kemudian melahirkan di sana kembar. Kembar ular. Nah, ular kan di air juga. Di air. Biasa di air juga ular itu. Kan berarti bisa dia merubah bentuknya sebagai ular. Purintu Mandete ini penguasa air, bawah air. Dia kembar. Apa kembarnya? Gurita. Nah, gurita kan di bawah air juga, hewan air juga. Itulah cerita-cerita tentang adanya penguasa bawah air yang disebut Purintu Mandete.
Jadi ini sebenarnya banyak yang tidak percaya. Tetapi ceritanya ada dan buktinya ada. Termasuk saya, kalau secara logika ini saya tidak, misalnya itu ada, kalau diteliti ini bisanya ada manusia yang bisa kembar dengan ular, kembar dengan buaya. Dari mana kira-kira? Dari mana gennya ini bisa terjadi? Ini kan perlu kita teliti secara ilmiah, di mana bisa ada orang yang bisa kembar dengan buaya atau kembar dengan ular atau kembar dengan gurita. Bisa kita cari penelitiannya bagaimana kira-kira ini. Tapi kalau untuk suku Kutu Akabaena yang tahu ceritanya ini tidak akan mampu mengatakan bahwa ini akan bisa diteliti. Karena sudah tahu sebabnya, karena ada di sana itu istilah Purintu Madete. Untuk suku Kutu Akabaena yang tahu ini. Kalau yang lain itu saya tidak tahu apa juga namanya. Mereka sebutkan apa juga. Nah, untuk sementara inilah penjelasan saya tentang adanya orang yang kembar dengan hewan dan apa itu Purintu Madete, dan bagaimana itu penghuni-penghuni daripada Pulau Akabaena selain daripada manusia. Untuk sementara cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.